di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kesetiaan-Mu dalam hidupku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
Puji nama Tuhan, Shalom, kekasih Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita, bahkan memelihara kita sampai pada saat hari ini. Kita bisa menikmati Tuhan dalam ibadah tengah minggu kali ini. Mari Bapak Ibu, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya ajak Bapak Ibu bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terpuji namamu. Kami tahu anugerah-Mu yang membuat kami ada sebagaimana kami ada di hari ini, Tuhan. Kau telah memberkati aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami, melindungi kami, memelihara kami, bahkan dengan makanan kami yang secukupnya. Menjauhkan kami dari segala mara bahaya, sakit penyakit, termasuk virus-virus corona yang beredar di luaran ini. Kami percaya Tuhan, hidup kami ada di tangan Tuhan. Sebab itu kami mau tenangkan jiwa kami tenangkan hati dan pikiran kami mau menikmati kebenaran firman Tuhan. Mari kiranya Tuhan menolong kami semuanya. Engkau mengurapi hamba-Mu yang masih banyak kekurangan, masih banyak kelemahan, kiranya Tuhan menolong. Biarkan ada bahasa yang sederhana untuk kami boleh mengerti akan kebenaran-Mu, sehingga dengan firman-Mu kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami, Tuhan. Dengan pertolongan Roh-Mu yang suci, kami boleh hidup menyenangkan Allah dan memuliakan Engkau senantiasa Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pemberitaan firman-Mu, berkati kami semua, berkati umat-Mu yang berharap dan yang mengasihi-Mu. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Kali ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, yang kalau bisa saya beri judul, mentaati Tuhan dengan menikmati kehendaknya di tengah pandemi ini. Bapak Ibu, pemerintah masih menghimbau kita beribadah di rumah, bekerja di rumah, dikatakan dan bersekolah dari rumah. Nah, sementara menjalani protokol kesehatan itu, Bapak Ibu, saya rindu kita sebagai orang percaya, kita tidak kehilangan gairah. Artinya kita masih memiliki semangat untuk kita bisa terus bertumbuh mengasihi Tuhan. Sekalipun keadaan begitu banyak kesulitan yang kita sedang hadapi, Bapak Ibu, akhir-akhir ini oleh karena pandemi ini, Bapak Ibu. Sebab itu, kita perlu untuk menemukan kehendak Tuhan dan menikmatinya di tengah keterbatasan aktivitas kita di masa pandemi ini, Bapak Ibu. Karena kita tahu bahwa Allah yang kita percayai adalah Allah yang berencana, Allah yang berkehendak, dan berdaulat penuh atas hidup kita, Bapak Ibu. Dan segala sesuatu yang terjadi, tidak ada yang terjadi tanpa seizin Dia, Bapak Ibu. Dan tidak ada segala sesuatu yang terjadi, bahkan di dalam dunia ini, dalam sejarah yang di dalamnya, ataupun dalam kehidupan pribadi kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, tidak ada segala sesuatu yang terjadi yang kemudian mengagetkan Allah. Itu tidak mungkin, Bapak Ibu ya. Oleh sebab itu, kita perlu mengerti bagaimana kita mau mentaati dengan cara menikmati kehendak Tuhan di tengah pandemi, ataupun di tengah kesulitan pergumulan kita hadapi. Bapak Ibu, teks kita terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-29. Mari buka bersama Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Nah, di bagian ini Yesus menjelaskan kepada orang banyak bahwa percaya kepada Kristus adalah pekerjaan yang Allah inginkan dari mereka sebagai orang-orang percaya. Nah, kalau kita melihat konteks Injil pasal yang ke-6 ini dilatar belakangi di tepi danau Galilea yang mengisahkan tentang Yesus itu adalah roti hidup. Nah, setelah Yesus melakukan banyak mujizat di depan orang banyak ini. Nah, kalau kita lihat posisi Injil Yohanes pasal yang ke-6 ini sebagai suatu narasi yang dipertegas dengan latar yang berbeda dengan latar narasi sebelumnya di pasal yang ke-5. Karena di pasal yang ke-5 kalau kita bisa melihat itu tempatnya adalah di Yerusalem. Nah, di dalam teks kita ini adalah di tepi danau Galilea dan memasuki Kapernaum. Dan nanti di dalam pasal yang ke-7 Yesus berjalan keliling Galilea dan menjelang hari raya orang Yahudi, Bapak Ibu, yaitu hari raya Pondok Daun. Nah, sebelum itu di dalam narasi yang pasal yang ke-6 ini latarnya adalah menjelang hari raya Paskah, Bapak Ibu. Nah, pasal 6 ayat yang ke-25 7 sampai 71 ini adalah naskah terakhir untuk menutup kisah yang ditulis oleh Yohanes sebagai klimaks dari narasi tentang Yesus adalah roti hidup. Bagaimana Yesus telah melakukan begitu banyak mujizat, Bapak Ibu. Lalu nanti di teks kita di pasal 6 ayat 30,
mereka menuntut lagi suatu tanda. Padahal Yesus sudah memberikan mereka begitu banyak tanda, Bapak Ibu. Oleh karena mereka ini bukan orang-orang yang sungguh-sungguh percaya dan mengasihi Kristus sebagai Mesias, Bapak Ibu. Tapi mereka hanya merindukan mujizat daripada Tuhan. Hanya merindukan berkat Tuhan. Tidak mau menjadikan Kristus itu sebagai pusat kehidupan mereka, Bapak Ibu. Oleh sebab itu mereka selalu menuntut tanda, dan menuntut tanda, Bapak Ibu. Nah, ternyata Tuhan mau kita mempercayainya, Bapak Ibu, sekalipun dalam keadaan yang sulit. Bahkan di tengah pergulatan hidup yang tidak mudah ini, yang menimpa tidak hanya kita, tidak hanya kota kita, bangsa kita, bahkan seluruh dunia merasakan dampak yang sama, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, anak-anak Tuhan harus selalu bertumbuh mengasihi Tuhan, Bapak Ibu, yaitu dengan menikmati kehendaknya di tengah-tengah pergumulan kita. Nah, saya merangkum, Bapak Ibu, ada 3 poin sederhana untuk mengingatkan kita bagaimana kita bisa menikmati Tuhan dan kehendaknya di dalam masa-masa pandemi ini, Bapak Ibu. Yang pertama adalah setelah Tuhan mau kita bertumbuh untuk mempercayainya dalam keadaan apapun, Tuhan mau kita menikmati Dia dengan melakukan kehendak Tuhan. Dan itu harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Yang pertama, Bapak Ibu, adalah senantiasa mengucap syukur. Ini adalah kehendak Tuhan yang Tuhan mau kita terus miliki, Bapak Ibu, ketika kita boleh dijadikan sebagai orang percaya di dalam Tuhan, Bapak Ibu. Tuhan mau kita setelah mengasihi Kristus, selanjutnya Tuhan mau kita melakukan kehendak Tuhan, yaitu senantiasa mengucap syukur. Nanti kita buka bersama-sama di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-20. Firman Tuhan mengatakan, "Ucaplah senantiasa syukur atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita." Nah, kalau kita perhatikan teks di dalam Efesus 5 ayat 20 ini, saya menggarisbawahi ada 2 kata penting yang terkandung di dalamnya, Bapak Ibu, yaitu kata senantiasa. Pantote, Bapak Ibu. Dalam bahasa Yunani pantote ini, Bapak Ibu, itu artinya adalah at all times, yaitu selalu dan sepanjang waktu dalam hidup kita. Lalu kemudian kata yang kedua adalah segala sesuatu. Pas, Bapak Ibu. Itu berarti semua atau segala sesuatu yang berurusan dengan keadaan ataupun berurusan dengan manusia, Bapak Ibu. Itu pas, itu seperti itu menjelaskannya, Bapak Ibu, dalam bahasa Yunaninya. Nah, dan menarik sekali bahwa kedua kata ini dihubungkan oleh Paulus dengan hal ucapan syukur, Bapak Ibu. Kalau kita lihat dalam berbagai keadaan apapun yang berurusan dengan situasi dan kondisi yang mungkin belum berubah, ataupun di dalamnya ada manusia-manusia di dalamnya yang sedang berurusan dengan keadaan kita, Bapak Ibu. Tapi Tuhan ingin mengatakan setiap waktu, setiap saat selama kita masih punya waktu dalam kehidupan ini, kita harus selalu mengucap syukur. Itu yang Paulus mau tekankan, Bapak Ibu. Nah, kata senantiasa berbicara menunjuk kepada masalah waktu, sedangkan kata segala sesuatu tadi itu berbicara menunjuk kepada masalah situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi. Baik itu masalah yang ada, Bapak Ibu, gesekan, pergumulan hidup, apapun, Bapak Ibu, Tuhan mau kita mengucap syukur. Nah, ini adalah kehendak Allah yang pertama untuk kita bisa lakukan, kita kerjakan, Bapak Ibu. Di permulaan hal yang luar biasa yang Tuhan ingin kita bisa lakukan untuk bisa menikmati kehendak Tuhan, Bapak Ibu, dalam pandemi ini, yaitu mengucap syukur. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang bersyukur bersama. Namun kalau kita melihat, Bapak Ibu, kenyataan yang kita alami dalam pengalaman hidup kita sehari-hari, hanya menunjukkan bahwa kebanyakan di antara kita mengucap syukur atau mensyukuri hanya hal-hal yang baik saja, Bapak Ibu. Hanya hal-hal yang menyenangkan, hanya hal-hal yang menguntungkan dan yang menggembirakan diri kita saja. Atau yang menyukakan kedagingan kita saja, Bapak Ibu. Itu kenyataannya dalam kehidupan kita. Tapi firman Tuhan berkata, mengucap syukur atas segala sesuatu, termasuk atas segala sesuatu yang terburuk, yang terjelek, penderitaan dan sebagainya, Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa mengucap syukur dalam keadaan yang paling pahit sekalipun, Bapak Ibu? Saya memberikan tips di sini, Bapak Ibu, untuk supaya kita bisa mampu bersyukur ketika keadaan yang tidak baik, tanda kutip, itu kita alami dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah pahamilah hati Allah. Kita harus mengerti bagaimana hati Allah, Bapak Ibu. Hidup ini tidak kurang dengan apa yang namanya penderitaan. Tidak bisa lepas, bahkan anak-anak yang mengasihi Tuhan, yang namanya penderitaan, kemalangan, kerugian, kegagalan, kadang-kadang ada fitnahan, pengkhianatan, Bapak Ibu, dan berbagai macam penderitaan yang lainnya. Pertanyaan sekarang adalah, mungkinkah ucapan syukur dinaikkan dari hati dalam kondisi semacam itu? Tergantung, Bapak Ibu ya. Ada jawaban tergantung. Tergantung apa? Apakah kita dapat memahami hati Allah dengan benar atau tidak, Bapak Ibu? Nah, kalau kita melihat 2 orang bisa mengalami suatu kesedihan dan kemalangan yang sama, namun yang seorang dapat bersyukur kepada Allah dalam kesulitan penderitaannya, yang seorang lagi menggerutu, mengutuki Allah
dan meninggalkan Tuhan, Bapak Ibu. Dua pribadi ini memiliki respon yang berbeda. Karena dua pribadi ini memiliki pemahaman akan hati Allah yang berbeda, Bapak Ibu. Di mana posisi kita, Bapak Ibu? Seharusnya ketika penderitaan masalah yang terjadi, Bapak Ibu, kita harus memahami hati Allah. Ini tips yang pertama, Bapak Ibu. Supaya kita tidak salah mengartikan penderitaan yang kita hadapi, Bapak Ibu. Nah, memahami hati Allah dengan benar akan membuat kita bisa bersyukur. Sebab kita tahu bahwa Tuhan itu sementara menyediakan sesuatu yang lebih indah bagi kita di tengah penderitaan yang kita sedang alami, Bapak Ibu. Jadi ada penghiburan dari Tuhan ketika kita bisa memahami hati Allah, Bapak Ibu. Dan kita mesti ingat bahwa kasih dan rencana Tuhan itu dapat diberikan bahkan dengan cara yang menyakitkan kedagingan kita, Bapak Ibu. Menyakitkan diri kita, menyakitkan pikiran kita, Bapak Ibu. Kasih dan rencana Tuhan bahkan dapat disalurkan dengan cara atau melalui peristiwa, bahkan yang paling kita tidak sukai sekalipun, Bapak Ibu, tetap tidak bisa menggagalkan rencana Allah. Oleh sebab itu, kita sebagai orang percaya penting untuk memahami hati Allah. Bagaimana hati kita, Bapak Ibu. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, ketika kita melihat keadaan kita, Bapak Ibu, penderitaan yang kita alami, supaya kita bisa mengucap syukur setelah kita penting untuk memahami hati Allah. Tips yang kedua ini, Bapak Ibu, coba Bapak Ibu, kita melihat keadaan kita, coba kita bandingkan dengan kemungkinan-kemungkinan yang lebih buruk, Bapak Ibu. Artinya adalah cara lain yang dapat membuat kita bersyukur, Bapak Ibu, dalam segala sesuatu, Bapak Ibu, terlebih dalam kemalangan, dalam kerugian, dalam berbagai macam penderitaan, Bapak Ibu, yaitu dengan kita membandingkan apa yang sementara kita alami dengan kemungkinan yang lebih buruk yang tidak kita alami, tapi mungkin kita bisa saja mengalaminya, Bapak Ibu. Nah, saya memang mengalami begini, namun saya masih bisa mengucap syukur karena ada orang lain yang lebih mengalami penderitaan yang lebih parah lagi, gitu, Bapak Ibu. Jadi seakan-akan kita perlu mengucap syukur, Bapak Ibu, tetap mengucap syukur karena kita membandingkan dengan kemungkinan-kemungkinan yang terburuk yang kita hadapi, Bapak Ibu, dalam kondisi sekarang ini, Bapak Ibu. Sebagai contoh, Bapak Ibu, saya membaca sebuah artikel, Bapak Ibu, contoh mengatakan bahwa seorang tukang bangunan yang sementara memaku di atas atap, Bapak Ibu, tangannya satu memegang paku, satu memegang palu, satu memegang paku, dan sisa pakunya itu ditaruh di mulutnya, Bapak Ibu, dijepit di mulutnya gini, gini, lalu kemudian dia memakukan. Begitu lihat keadaan sesuatu terjadi, Bapak Ibu, gludak gitu, Bapak Ibu, peristiwa itu, lalu kemudian di bawah dia kaget, pakunya ketelan, Bapak Ibu, sama tukang bangunan ini. Dia bingung, lalu dia turun, Bapak Ibu, aduh tertelan, Bapak Ibu, ada bunyi mengagetkan, lalu kemudian paku itu tertelan, Bapak Ibu, tapi tukang bangunan itu hebat, dia mengatakan, puji Tuhan, untung hanya paku yang masuk ke perut saya, bukan palunya yang masuk ke perut saya. Itu artinya bahwa dia bisa membandingkan kemungkinan-kemungkinan yang buruk. Bapak Ibu, untung hanya seperti ini, bukan seperti ini. Untung hanya ini yang kuhadapi, bukan seperti ini, Bapak Ibu. Itu akan membuat kita sementara bisa mengucap syukur, Bapak Ibu. Nah, ketika kita mungkin sedang ditipu oleh seseorang, mungkin Bapak Ibu ya, kita mengalami sesuatu yang tidak baik, Bapak Ibu. Kita berusaha membantu, tapi kita ditipu oleh orang, dipelokoto oleh orang gitu, Bapak Ibu ya. Nah, ketika kita orang sedang menipu kita, Bapak Ibu, kita bisa bersyukur. Paling tidak apa? Kita mengatakan kepada diri kita bahwa paling tidak bahwa itu bukan aku yang menipu. Sekalipun aku mungkin korban ditipu oleh orang tersebut, tapi yang penting aku mengucap syukur karena aku bukan sebagai orang yang menipu itu. Gitu loh, Bapak Ibu. Lalu kemudian yang ketiga, banyak contoh lain yang kita bisa lihat dalam hidup kita sehari-hari, Bapak Ibu. Mari kita coba renungkan tips yang kedua ini. Dengan membandingkan kemungkinan yang lebih buruk yang tidak kita alami, maka kita akan bersyukur walaupun sementara ini kita mengalami kesedihan, kita mengalami kesakitan, kita mengalami kerugian, Bapak Ibu, kita mengalami kekurangan dan sebagainya. Tetaplah punya hati yang mengucap syukur. Di antara kekurangan kita, masih banyak orang-orang di luar sana juga yang mengalami berbagai macam kekurangan, Bapak Ibu. Oleh sebab itu perintah Tuhan, Bapak Ibu, mengucap syukurlah, Bapak Ibu. Nah, tips yang ketiga, Bapak Ibu, belajar untuk selalu melihat ke bawah. Artinya adalah tidak hanya kita yang mengalami pergumulan dan kesulitan, Bapak Ibu. Orang lain juga mengalami pergumulan dan kesulitan yang sama, Bapak Ibu. Maka dengan belajar melihat ke bawah, maka hati kita pun dapat bersyukur kepada Allah dalam segala sesuatu yang kita alami, Bapak Ibu. Maksud dari melihat ke bawah di sini adalah kita membuka mata kita untuk melihat kenyataan bahwa sebenarnya begitu banyak orang yang keadaannya jauh lebih buruk daripada keadaan kita, Bapak Ibu. Maka kita mengucap syukur dengan melihat ke bawah, Bapak Ibu. Kita akan berjumpa dengan kenyataan bahwa ada begitu banyak orang yang nasibnya mungkin tidak sebaik kita, Bapak Ibu. Makanya kita perlu mengucap syukur di sana, Bapak Ibu. Jadi 3 tips sederhana yang saya bagikan, Bapak Ibu. Bagaimana kita harus mengucap syukur, Bapak Ibu. Memang
Jika kita mau berpikir lebih dalam Bapak Ibu, maka sebenarnya apa yang Tuhan berikan bagi kita adalah yang terbaik bagi kita Bapak Ibu. Puaskanlah hati kita dan syukurilah itu sambil belajar untuk selalu memandang kepada Tuhan atas apapun yang terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Jangan mempersalahkan Tuhan. Sekalipun kita mengalami berbagai macam pergumulan Bapak Ibu, tetaplah percaya bahwa kasih dan rencananya tidak akan ada yang bisa menghalangi dari Tuhan Bapak Ibu. Maka Tuhan mau kita senantiasa menjadi anak yang mengucap syukur. Itu poin yang pertama. Setelah kita meresponi Dia, mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu, mengasihi Kristus, lah Tuhan mau kita menjadi jemaat atau orang-orang percaya yang mengucap syukur kepada Dia Bapak Ibu. Apapun keadaan kita, berhubungan dengan apapun, mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita Bapak Ibu. Kita lanjutkan kepada poin yang kedua. Tuhan mau Bapak Ibu dalam hidup kita, setelah kita menjadi orang yang bersyukur Bapak Ibu, Tuhan mau poin yang kedua ini, kejarlah damai sejahtera. Kehendak Tuhan ingin kita selalu hidup mengejar damai sejahtera Bapak Ibu. Ayat kita terambil dari Roma pasal yang ke-14 ayat 19. Coba baca Bapak Ibu. Roma 14 ayat 19 mengatakan seperti ini. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Nah, apa yang kita kejar dalam kehidupan kita Bapak Ibu? Seringkali kita hanya yang kita kejar adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan diri sendiri, keinginan diri sendiri Bapak Ibu, itu yang kita kejar. Tidak jarang kita mengejar kebutuhan kita sendiri, kesuksesan, ketenaran Bapak Ibu, menguruk keuntungan sebanyak-banyaknya Bapak Ibu, kita mengejar kemenangan atau bahkan kejayaan, kesuksesan diri kita sendiri Bapak Ibu. Pernahkah kita memikirkan apa yang telah kita perbuat Bapak Ibu? Nah, terkadang yang kita lakukan telah mengorbankan orang lain Bapak Ibu. Ini peringatan Bapak Ibu bagi saya secara pribadi Bapak Ibu. Terkadang yang kita kerjakan itu membuat orang lain kehilangan damai sejahtera Bapak Ibu. Oleh sebab itu Rasul Paulus menasihati kepada jemaat di Roma agar mereka mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera bagi orang lain. Ini menjadi bukti Bapak Ibu bahwa kita ini, hidup kita dipenuhi kasih. Karena Kristus itu adalah kasih Bapak Ibu. Allah adalah kasih. Oleh sebab itu Tuhan mau kita mengejar damai Bapak Ibu. Kasih yang murni tidak mengutamakan hak-hak kita saja Bapak Ibu. Kasih yang murni tidak egois mementingkan diri sendiri. Kasih yang murni itu adalah kasih yang juga peduli kepada orang lain. Kristus pun peduli pada orang lain Bapak Ibu. Nah, mungkin kita kehilangan keseimbangan, maka Paulus menambahkan dan yang berguna untuk saling membangun Bapak Ibu. Jadi tidak hanya untuk diri kita, tapi kita juga perlu untuk membangun orang lain. Membangun orang-orang di sekitar kita Bapak Ibu. Nah, pelayanan seluruh tubuh Kristus itu diperlukan untuk membangun jemaat secara seimbang Bapak Ibu. Tidak hanya, ya juga salah kalau kita hanya bangun orang lain tapi kita nggak bangun diri kita sendiri di dalam Tuhan Bapak Ibu. Tapi Tuhan mau kita membangun diri kita, lalu kita juga bisa membangun orang lain bertumbuh di dalam Tuhan Bapak Ibu. Itu yang Tuhan mau Bapak Ibu. Dan Tuhan mau kita membangun jemaat menyentuh banyak dimensi di dalamnya Bapak Ibu, yang di dalamnya ada pengajaran yang benar. Kita bisa berdoa Bapak Ibu. Kita bisa menasihati orang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita mendoakan mereka. Hati kita peduli dalam keadaan mereka Bapak Ibu. Kita berani memberikan teguran, disiplin dan sebagainya Bapak Ibu. Itu adalah bentuk kepedulian kita membangun sesama kita di dalam Tuhan Bapak Ibu. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya kita mengejar damai sejahtera Bapak Ibu. Ketika kita hanya menekankan salah satu dan mengabaikan yang lain, maka damai sejahtera itu tidak akan ada dalam hati kita Bapak Ibu. Sudahkah kita mengejar hal yang mendatangkan damai sejahtera untuk kita dan juga untuk saudara-saudara seiman kita Bapak Ibu, atau kepada orang-orang lain yang ada di sekitar kita Bapak Ibu? Mari bersama-sama di poin yang kedua ini Bapak Ibu, kita mengejar damai sejahtera dan saling membangun di dalam Kristus Bapak Ibu. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, cepat saja, kehendak Tuhan yang perlu kita mengerti di tengah-tengah pandemi ini Bapak Ibu sebagai orang percaya, yaitu kita harus ingat panggilan mula-mula Kristus Bapak Ibu. Dia mengatakan bahwa kita harus lahir baru dan rela menderita bagi Kristus. Ayat yang sangat terkenal dalam Filipi 1, 29-30 mengatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ditutup oleh Paulus mengatakan ayat 30, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan sekarang kamu dengar tentang aku. Ada banyak orang yang mengaku menyebut dirinya Kristen, namun Kristus yang sejati itu seperti apa Bapak Ibu? Kita bisa menemukan ada dua yang disampaikan oleh Paulus di ayat 29 ini Bapak Ibu. Yaitu yang pertama bicara aspek orang percaya yang menyebut dirinya Kristen Bapak Ibu. Lalu yang kedua juga ada aspek menderita bagi Kristus. Nah, Agustinus mengatakan Bapak Ibu, Tuhan Allah Bapa mempunyai satu anak di dunia ini tanpa dosa. Tapi tidak satu pun anaknya yang tanpa penderitaan. Anaknya yang tanpa dosa itu hanyalah Yesus Kristus.
Tapi tidak satu pun anak-anaknya, yaitu kita, yang tidak mengalami penderitaan. Kristus saja mengalami penderitaan, apalagi kita, Bapak Ibu. Agustinus mengatakan hal itu, Bapak Ibu. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan ingin supaya kita rela menderita, Bapak Ibu. Biarlah kita sadar realita hidup ini, bahwa penderitaan itu adalah sesuatu yang bisa melekatkan kita sebagai orang percaya, bisa membentuk kita, memproses kita, dan penderitaan itu bisa menjadi suatu tanda apakah kita memiliki iman yang sejati, yaitu iman yang berani membayar harga apa yang kita imani dan percayai, Bapak Ibu. Bukan beriman hanya demi untung rugi, Bapak Ibu. Tapi kalaupun seandainya kami harus buntung pun, kita masih tetap beriman, percaya, dan mengasihi Kristus, Bapak Ibu. Nah, Tuhan mau kita rela menderita, Bapak Ibu. Nah, ada dua tips yang ingin saya bagikan, Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu, rela menderita bagi Kristus berarti kita percaya penyertaannya itu sungguh kita alami. Bukan hanya dalam pengertian kita saja, Bapak Ibu, tapi masuk kepada praktek persoalan penderitaan dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu. Kita akan melihat penyertaan Tuhan, bagaimana sih penyertaannya di dalam penderitaan yang kita hadapi, Bapak Ibu. Tapi Tuhan mau kita rela. Bersama dengan Kristus kita bisa cakap menanggung segala sesuatu, Bapak Ibu. Lalu tips yang kedua, bicara penderitaan di sini di dalam teks kita, dalam terjemahan Indonesia, Bapak Ibu, diterjemahkan sebab kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya pada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ya, Bapak Ibu. Ayat 29 ini. Jadi dalam kalimat itu mengatakan bukan saja percaya pada Kristus, tapi juga ditekankan di situ sebagai karunia untuk menderita bagi Kristus, Bapak Ibu. Ya, kita harus menderita bagi Kristus, Bapak Ibu. Yunani, dalam kata Yunani, karisma, Bapak Ibu. Karunia, Bapak Ibu. Menderita bagi Kristus, Bapak Ibu. Dalam bahasa Yunani adalah karunia, atau bentuk kata kerjanya adalah karizoma, yang artinya mengaruniakan, Bapak Ibu. Ternyata, Bapak Ibu, suatu bentuk anugerah ketika kita bisa sebut sebagai second blessing, Bapak Ibu, dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami penderitaan di dalam Kristus. Itu second blessing loh, Bapak Ibu. Kalau kita mau minta karunia yang lebih lagi, karunia yang lebih besar lagi, Bapak Ibu, apa itu yang Tuhan berikan? Menderita bagi Kristus. Itu karunia yang besar, Bapak Ibu. Jadi second blessing, itu anugerah kedua. Berkat kedua itu ternyata bukan kaya, bukan terkenal, bukan makmur, hidup kita baik, aman, tentram, sejahtera. Tidak, Bapak Ibu. Karunia yang kedua, berkat yang kedua, Bapak Ibu, second blessing itu adalah menderita bagi Kristus. Saya percaya kita nggak enak mendengarnya, Bapak Ibu. Tapi itulah firman Tuhan. Ketika kita bicara penderitaan, Bapak Ibu, ada banyak macam penderitaan, Bapak Ibu ya. Ada penderitaan yang terjadi karena dosa dan kesalahan kita. Karena pelanggaran yang kita perbuat, Bapak Ibu, di bagian ini kita harus bertobat, Bapak Ibu. Kita mohon ampun sama Tuhan, kita bertobat. Ada penderitaan juga yang terjadi meski kita sudah melakukan hal yang baik, tapi tetap muncul penderitaan, Bapak Ibu. Dan ini memang tidak terhindarkan, dan memang kita harus hidup di dunia yang berdosa ini mengalami hal seperti ini, Bapak Ibu. Sabar, jalani bersama dengan Tuhan. Tuhan akan memberi kita kekuatan menghadapinya, Bapak Ibu. Penderitaan yang ketiga, Bapak Ibu. Penderitaan itu ada yang kita alami karena Kristus. Itu berarti kita belajar menerima itu sebagai karunia di dalam Tuhan. Menderita karena Kristus. Menghidupi kebenaran kita menderita, Bapak Ibu. Itu adalah karunia. Itu adalah second blessing. Berkat yang dari Kristus, Bapak Ibu. Dan Tuhan mau kita tidak mengkompromikan iman kita. Mari Bapak Ibu hadapi dan jalani bersama dengan penyertaannya yang ajaib ketika kita mengalami penderitaan yang ketiga ini, Bapak Ibu. Lalu penderitaan yang keempat, terkadang ada banyak hal penderitaan juga yang terjadi di luar kendali kita, Bapak Ibu. Tapi kita semuanya mengucap syukur bahwa segala sesuatu ada Allah yang berdaulat, ada Allah yang mengatur, ada Allah yang menghandle semuanya, Bapak Ibu. Semua ada dalam kontrol Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki pemikiran yang berbeda dari orang dunia ini ketika menghadapi penderitaan, Bapak Ibu. Ingatlah Bapak Ibu, Kristus mengatakan, siapa yang mengikut Dia, sangkal diri, pikul salib, dan ikut aku. Tapi bukan berarti setiap salib harus kita pikul, Bapak Ibu. Ya tidak, Bapak Ibu. Kita dipanggil, Bapak Ibu, untuk memikul salib, tapi bukan berarti bahkan setiap salib pun harus kita pikul, Bapak Ibu. Ada salib juga yang nggak harus kita pikul, Bapak Ibu. Dan ada bagian yang kita tahu kalau ini akan menimbulkan masalah. Ya kita jangan masuk, Bapak Ibu. Kita minta hikmat Tuhan, ya kita jangan masuk. Jangan kita semua salib kita pikul, Bapak Ibu. Tidak harus, Bapak Ibu ya. Nah, ketika kita alami penderitaan bagi Kristus, biarlah poin yang ketiga ini kita bisa rela, Bapak Ibu. Rela menderita juga bagi Kristus. Kenapa? Karena bagian ini adalah perintah dari kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu. Bahwa kita menderita bagi Kristus, dan itu adalah karunia yang luar biasa bagi Bapak Ibu dan saya, Bapak Ibu. Nah, sebagai closing yang terakhir, Bapak Ibu, di ayat 30 Paulus mengatakan, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan sekarang kamu dengar tentang aku
kamu dengar tentang aku, ketiga bagian ini mengatakan sesungguhnya Bapak Ibu, Paulus tidak bermaksud antroposentris atau tidak bermaksud memegahkan diri Bapak Ibu. Namun Paulus ingin mengingatkan kita bahwa kita sebagai orang percaya, ketika kita bicara kehidupan orang Kristen yang sejati Bapak Ibu, yaitu kehidupan yang bisa menjadi teladan Bapak Ibu bagi orang-orang percaya, bagi orang-orang lain Bapak Ibu. Dan ini bukan bermaksud sebagai kesombongan atau menyombongkan diri sendiri Bapak Ibu, tapi untuk menyatakan keberanian dan komitmen kita untuk sungguh-sungguh hidup berintegritas bagi Kristus Bapak Ibu. Mari jadilah teladan di sana. Biarkan orang-orang di sekitar kita melihat bahwa kita ini orang-orang yang kuat di dalam Tuhan Bapak Ibu. Teruslah hidup bersama dengan Tuhan. Jalin hubungan intim kepada Tuhan. Terus apapun keadaanmu terus mengasihi Tuhan. Maka Tuhan akan pimpin kita untuk melakukan setiap kehendak-kehendaknya dalam kehidupan kita. Menghadapi hari demi hari dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Renungan firman Tuhan yang sangat sederhana Bapak Ibu. Mari responi firman Tuhan malam hari ini. Setelah engkau mengasihi Tuhan, Tuhan ingin kita menikmati Dia dan melakukan kehendaknya Bapak Ibu. Menikmati Dia dalam melakukan setiap kehendaknya Bapak Ibu, yaitu yang pertama-tama kita harus menjadi jemaat atau umat Tuhan yang bersyukur Bapak Ibu. Lalu Tuhan mau supaya kita menjadi jemaat Bapak Ibu yang rela menderita bagi Kristus Bapak Ibu. Rela menderita bagi Kristus itu adalah anugerah yang luar biasa Bapak Ibu, yang Tuhan berikan bagi kita Bapak Ibu. Dan Tuhan mau Bapak Ibu, dalam kehidupan kita apapun yang kita lakukan, kejarlah damai sejahtera. Bangun diri kita di dalam Tuhan dan bangun juga orang lain di dalam Tuhan Bapak Ibu. Dan yang terakhir, yang ketiga Bapak Ibu, kita memiliki cara pandang yang benar ketika kita rela menderita bagi Kristus. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Kita renungkan firman Tuhan, kita tutup dalam doa, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sederhana yang kami boleh renungkan, kami boleh pelajari bersama-sama. Sungguh firman-Mu adalah kehidupan, firman-Mu adalah kebenaran bagi kami. Kami tahu anugerah itu datang bagi setiap kami umat-Mu. Bukti bahwa Allah mengasihi kami, Tuhan masih memberikan kami kehidupan di hari ini. Berarti waktu kami mengiring Tuhan belum selesai. Masih ada proses demi proses yang kami harus jalani dalam kehidupan ini Tuhan. Firman-Mu mengajarkan bahwa kami harus mempercayai Kristus apapun kondisi kami. Dan Tuhan mau kami bisa menikmati Tuhan dalam melakukan ketaatan akan kehendak Allah. Yaitu kami harus menjadi orang-orang yang bersyukur di dalam Tuhan. Kami harus menjadi orang-orang yang mau mengejar damai sejahtera Bapa. Mempertumbuhkan diri kami secara pribadi kepada Tuhan. Dan juga membawa orang lain bertumbuh kepada Tuhan. Kami mengejar damai sejahtera yang daripada Allah Bapak. Bukan damai sejahtera dunia ini. Kau mengajar kami juga Bapak di poin yang ketiga itu kami boleh senantiasa memiliki hati yang rela. Ketika kami harus menderita bagi Kristus. Bapak tolonglah kami Tuhan anak-anak-Mu. Kami tahu Bapak, ada banyak pergumulan di dalam hati dan pikiran kami yang tidak terucapkan melalui mulut kami Bapa. Tapi kami percaya Engkau Allah yang menyelidiki hati kami. Engkau Allah yang menyelidiki segala pikiran-pikiran kami. Engkau Allah yang mengetahui dalamnya bahwa kami perlu pertolongan Tuhan. Bahwa kami perlu anugerah Allah untuk menghadapi hari-hari dalam kehidupan ini Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, hamba-Mu berdoa, Tuhan berkati segenap umat-Mu yang menyaksikan video ini Tuhan. Yang menyaksikan rekaman khotbah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan mereka semua diberkati oleh Tuhan. Mereka semua dipelihara oleh Tuhan. Segenap jemaat-jemaat Tuhan yang mengasihi Tuhan. Apapun keadaan mereka Bapak, kami percaya Tuhan, kami mau kuatkan iman kami mau teguhkan kepercayaan ini kepada Allah, bahwa Allah sungguh tidak pernah meninggalkan kami. Dan setiap apapun penderitaan yang kami alami Bapak, sungguh tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu ya Tuhan. Sebab itu kami sungguh mengucap syukur Bapak, kami boleh mendapat berkat yang terbaik dari kebenaran firman-Mu pada kali ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, hidup kami di tangan Tuhan. Tuhan yang mau kami terus bergerak, hidup mempermuliakan nama Allah Bapak dengan senantiasa melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami seperti yang kami sudah pelajari melalui firman-Mu. Terima kasih Bapak di surga, Kau memberkati kami semua tanpa terkecuali. Berkati Tuhan, gereja-Mu Petating Batam Community, Kau memberkati Bapak Gembala kami, Kau memberkati seluruh pengerja, seluruh diakonis, para full timer Tuhan, semuanya pelayan-pelayan diberkati oleh Tuhan. Tanpa terkecuali juga jemaat Tuhan, mereka semua dipelihara oleh Tuhan yang hidup. Belas kasihan Allah nyata atas kami semuanya Bapak. Sebab itu kami mengucap syukur Bapak, dan di penghujung ibadah ini, kami juga rindu mau terima berkat datang daripada Tuhan. Kekasihku, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Saat ini Engkau sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Renungkanlah kebenaran firman Tuhan, serta lakukanlah. Percayalah bahwa Allah yang setia itu menyertai kita. Allah yang hidup itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu, terimalah segala berkat dan kebaikan-kebaikan daripada Allah Bapa di surga. Kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus yang ajaib, serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, yang akan tetap terus senantiasa menuntun kita, membimbing kita untuk hidup di jalan-jalan Tuhan. Terimalah segala berkat dan kebaikan-kebaikan ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Umat percaya yang tak terima berkat Tuhan dengan iman, percaya bersama kita berkata, amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Shalom.